Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyramul Rasyidi. Saya dari kelas A dengan NIM 0805 12821 26049 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Baik, di sini saya sebagai praktikan dari praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari. Di sini saya akan melakukan praktek mengenai materi input data GPS. Nah, sebelum itu, sebelum mulai praktik, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang terkait dengan GPS. GPS kerap kali berhubungan erat dengan namanya peta. Pada peta juga memiliki beberapa poin-poin tertentu pada peta tersebut. Nah, salah satunya itu ada waypoint, tracking, dan rute. Nah, apa itu waypoint, apa itu track, dan apa itu rute? Di sini saya akan menjelaskannya. Jadi waypoint itu merupakan titik atau kumpulan koordinat yang menggambarkan suatu lokasi, menitikan suatu lokasi yang digunakan untuk penavigasian letak dari lokasi yang ingin dituju. Itu adalah waypoint. Nah, selanjutnya itu ada rute. Rute itu merupakan jalan atau jalur yang sudah disediakan oleh peta untuk menuju ke tempat waypoint tersebut. Nah, sedangkan track itu merupakan jalur yang akan kita lalui atau jalur yang sudah kita lalui, petanda jalur yang sudah kita lalui atau yang akan kita lalui untuk menuju waypoint tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk input data GPS ini kita akan menggunakan tiga aplikasi, yaitu ada ArcMap, ada Excel, dan ada Map Source. Di sini kita akan buka aplikasi Map Source terlebih dahulu. Map Source, oke. Kita akan buka aplikasi Map Source. Di sini saya menggunakan navigasi Indonesia, seperti yang kita lihat. Oke. Nah, di sini merupakan peta Indonesia pada era Map Source. Maksudnya dari aplikasi Map Source. Nah, di sini kita akan menggunakan koordinat sistem geografi yakni decimal degree. Kenapa kita menggunakan koordinat geografi decimal degree? Karena koordinat tersebut merupakan koordinat yang satuannya itu merupakan satuan, nilai satuan, bukan nilai busur atau gimana, tapi nilai tersebut nilai satuan, baik itu pada longitude maupun latitude. Oke, jikalau tadi itu kita sudah menjelaskan mengenai sistem koordinat decimal degree. Di sini ada pula salah satu dari sistem koordinat itu, yaitu sistem koordinat minute degree. Kalau decimal degree itu mengenai satuan dari sebuah angka, dari sebuah koordinat, kalau minute degree ini merupakan satuan dari menit yang terdapat pada koordinat peta yang berhubungan dengan letak bujur dan letak lintang dari bumi, yaitu longitude dan latitude dalam bahasa lainnya. Oleh karena itu, satuan dari sistem koordinat ini, baik itu decimal degree dan juga menit degree, merupakan parameter pengukur koordinat yang emang tepat dan menggunakan satuan dari WGS 1984 pada peta tentunya, yang sesuai dengan titik koordinat pada ukuran bumi aslinya. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja kita menuju ke praktikumnya. Di sini saya akan memilih beberapa kota yang akan saya pilih untuk dibuat tracking. Di sini saya akan memilih. Oke, sebentar. Agak sedikit nge-lag. Nah, di sini saya akan memilih ini.
daerah Kepulauan Riau. Atau ini juga bisa nih, bagian Banda Aceh, Sabang. Oke, bagian Sabang juga bisa nih kita pakai. Oke, di sini sebelumnya kita harus membuat ini dulu, bendera, atau namanya ini namanya waypoint tool. Ini untuk meletakkan titik awal kita untuk membuat tracking. Oke, di sini kita buat nama terserah. Kita buat nama Sabang. Terus itu kita klik OK. Nah, dari sini kita langsung klik Route Tool. Nah, Route Tool kita klik ini dan memutari pulau ini. Seakan-akan, oh ya, untuk input data GPS ini sangat berfungsi untuk melakukan penelitian. Saat kita penelitian, kita harus membuat rute awal jalur untuk kita penelitian. Nah, buatnya itu kurang lebih akan seperti ini nantinya. Nah, selanjutnya apabila telah dibuat titik seperti ini, kalau mau lihat jarak antar titik itu bisa di sini. Nih, lihat. Ada direction, node, dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya kita klik ini. Kita ke setelah itu kita view lupa bagian edit, habis itu preference. Nah, di preference ini kita ke unit. Nah, di unit ini kita ubah ke nm, kt, dan m untuk distance and speed. Habis itu headingnya true, attitude-nya feet, depth-nya feet, areanya itu square feet, square miles, dan temperaturnya itu Celsius. Ini untuk pengukuran pada daerah kajian kita. Setelah itu bagian position. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita menggunakan koordinat geografi yang decimal degree. Ini adalah decimal degree, yaitu yang satuan koordinatnya itu satuan, baik itu longitude maupun latitude. Di sini kita menggunakan datum WGS 84. Kenapa kita menggunakan WGS 84? Karena WGS 84 itu merupakan pengukuran yang sama dengan bumi. Oleh karena itu kita menggunakan WGS 84. Setelah itu kita ke routing. Routing kita gunain use direct routes biar kita itu bisa terserah untuk mengaturin jaraknya ini. Oke. Setelah itu kita ke file, habis itu kita save as. Kita simpan di tempat yang bisa kita ingat. Track Sabang kita buat aja, dan ini dalam bentuk txt kita taruh di sini aja, habis itu kita save. Oke, setelah itu kita ke aplikasi Excel. Nah, di aplikasi Excel kita kayak gini, kita ngedraft file tadi yang udah kita simpan tadi. Nah, ini track Sabang kita drag aja sini. Oke, udah. Di situ kita hapus semua ini dan sisain bagian position ini. Oke, kita hapus semua. Pokoknya delete. Oke. Nah, terus tersisa ini. Oke. Nah, di sini kita pastiin dulu
untuk optionnya ke advance. Nah, pastikan kita tidak menggunakan use system separators ini ya. Kita gunain desimalnya itu titik dan thousand itu koma. Terus kita oke. Habis itu kita blok bagian ini. Habis itu kita ke data. Habis itu kita ke text to column. Di sini kita klik fix with ini. Habis itu kita next. Habis itu kita ke bawahin. Kita pisahin antara N, E, dan ini. Kita bagian pokoknya di sini ya. Oke, kita next. Habis itu finish. Nah, bagian N dan E ini kita hapus aja. Hapus aja pokoknya. Oke, ini juga hapus. Hapus aja pokoknya. Ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini koordinatnya satuan. Kalau kita pakai koordinat geografi decimal degree. Oke, di sini kita udah naikin lagi. Kita naikin. Nah, bagian yang satuan ini adalah nilai Y. Oleh karena itu, ini harusnya min. Jadi kita copy, terus kita paste. Kita hapus saja. Oke, kita hapus. Gimana dihapus ya? Oke. Nah, untuk bagian Y ini itu kita minusin satu persatu. Salah. Oke, salah. Oke, salah lagi. Oke, udah. Terus kita kasih X dan Y, longitude dan latitude. Latitude dan longitude. Ya, itu. Terus itu kita save. Save ke bagian yang tadi. Ini kita klik Excel. Tetap dalam format txt. Save. Itu udah, kita pergi ke ArcGIS. Kita ke ArcGIS, habis itu kita masukin data SHP. Data SHP itu ada di ini. Udah. Setelah itu kita masukin di sini. Kita add data, kita ke file. Habis itu kita add XY data. Kita masukin data yang tadi. Dokumen kita teks Sabang Excel add X Y dengan geografi koordinat sistemnya WGS 1984. Terus klik OK. Silang aja. Terus OK. Oh, di sini ya. Tracknya di sini. Ada kesalahan kayaknya. Coba kita nggak minusin semuanya.
karena ini bukan south and north tapi west dan east. Kita gunakan yang kita gunakan di sini. Oke, kita ulang lagi nggak apa. Oke, kita kembali ke ini, kita hapus ini, remove data, extra data. Oke, nah udah. Berarti yang bagiannya tadi tidak perlu di minusin karena kita ngambil di bagian yang sini. Kalau di bagian yang sini itu diminusin, soalnya yang saya gunakan itu east dan west, bukan north dan south yang tadinya. Kita zoom. Nah ini lihat kita tadi. Nah untuk menambahkan ini garis-garisnya, kita pergi ke katalog, terus itu kita bangun di folder correction. Terserah kita buat file baru atau gimana. Ini kita new, terus kita save file, kita ke polyline, terus rute track dengan sistem koordinat WGS 98 1984 maksudnya. Itu kita oke. Setelah itu kita silang, kita ganti dulu kalau misalkan mau diganti, terserah mau diganti apa. Oke, kita okein. Terus itu kita di sini kita klik edit feature, start editing. Oke, di sini tinggal menunggu. Oke, kita menunggu sebentar. Oke, di sini akan muncul nantinya. Oke, ini udah. Ini kita klik. Oke, kita start editingnya. Track. Salah. Track. Udah selesai kayak gini. Terus itu kita klik kanan, finish sketch. Oke, udah. Habis itu kita save edit, stop edit. Oke, selesai. Kalau mau ganti rutenya ini tinggal ganti aja, nggak apa-apa. Nih bisa dilihat, kecilin aja biar lebih baik, enak lihatnya. Nah oke, tinggal ganti daratannya menjadi hijau kalau misal mau lihatnya secara hijau. Oke, nah untuk membuat sebuah layout peta itu seperti biasa, kita lihat view, layout view, terus kita ubah ke file ini, pack and setup, kita ubah ke landscape, terus kita klik OK. Habis itu kita sesuaiin, oke, kita sesuaiin hanya
Oke, udah nih. Kita sesuaiin lagi. Oke, udah. Kalau misalkan mau lebih dekat lagi juga bisa. Oke, kedekatan. Oke, tangan. Nah ini nih, biar mantep. Biar mantep ganti warnanya aja kali ya. Oke, warna merah mungkin 10. Oke, disitu kita ganti ke view, data frame properties. So kita ke ke frame, so kita ganti ini biar lebih tebal lagi. So kita ganti jadi warna biru ini. So apply. Oke, udah jadi peta yang kita inginin. Habis itu kita buat ini parameternya seperti biasa. Kita properties, no color, warna hitam. Oke. Terus kita masukin teks ke sini. So kita properties, ubah nama peta tracking ke Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau. Oke, kita aja. Kita tengahin. So kita ganti hurufnya menjadi Time New Roman. IB ukurannya sekitar 16. Oke, apply. Oke. Nih. Oke, udah jadi layout peta. Habis itu kita buat hal yang sama kayak tadi. Nah, di sini kita letakin ini arah mata angin, insert, not arrow, terserah mau yang mana. Oke. Oke, ini kita masukin lagi. Itu scale bar kita ngambil yang ini, yang properties kilometers. Oke. Times Uranus. Keyboard. Oke. Tak teratur dulu.
kita satu lagi insert scale text, kita pakai yang ini, properties ini sampel bla 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 bla, format times New Roman di word. Oke. Oke, ini lihat. Oke, udah sekarang habis itu kita buat peta ini kan, insert data frame kita masukin SHP Indo juga. Data kita masukin SHP Indo. Oh ini kalau ini terlalu saring. Oke, ini terus warna lautnya juga kita view data frame properties, itu kita tebelin dikit. Nah, ini oke, udah. Ini udah keren banget. Kita tambahin triangle. Mana triangle. Oke, ini di sini. Properties, no color, warna merah. Oke. Terus itu kita buat di situ, kita buat kayak legenda di sini. Legendanya kita buat ini dulu ya. Oke, kita satuin dulu. Grup ini ke atas, itu ini juga jadi grup. Di grupin naik atas biar ada ruang lagi di bawah. Oke, kita masukin legenda di sini. Kita masukin teks sumber mana ya, kita masukin tak lagi. Oke, kita masukin teks sumber
Indonesia. Ya, peta Indonesia dengan peta Indonesia, sumber peta Indonesia. Ini Times New Roman 11 di bold. Oke. Oke. Kita taruh sini. Oke. Kita bikin lagi kayak di sini. Oke, kita masukin legend, insert legenda. Oh, salah. Kita masukin insert legenda. Oke, suruhnya ini kita ganti nama dulu. Rename. Properties. Rute tracking. Ya, pokoknya itu. Apply. Ini juga. Salah. Titik stasiun. Kita juga ubah jadi lebih bagus. Oke. Apply. Oke. Hanya kita tambahin lagi itu untuk bagian daratan. Besar. Legend. Top. Skin. Next. Times. Import. Next. Finish. Ini udah jadi, mau ganti nama. Daratan. Selesai. Tinggal kasih lagi bagian bawah. Tinggal kasih logo Unsri. Ini kita kasih nama aja saat ini. Kita kasih nama seperti biasa, nama kita sendiri. Properties Muhammad Asyura Maulidan Rashidi dengan NIM 0805 12821 2649. Ilmu kelautan 2021. Universitas Tengah, tapi simbol
times neuronan urutnya 16 volt. Oke. Oke. Oke, setelah ini selesai, kita ke file, di situ ekspor map. Input data GPS data, kita ubah salah PNG, save, dan selesai. Oke, begitulah input data GPS. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata dalam berbicara atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.